Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Telak dikuliti jaksa, Rizik panik, ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelumnya untuk kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung, Majelis Hakim sudah memberikan vonis yang cukup ringan buat Rizik, yakni kurungan penjara 8 bulan dan denda 20 juta rupiah. Sementara tuntutan jaksa adalah 2 tahun penjara di kasus Petamburan dan 10 bulan penjara di kasus Megamendung, serta pencabutan hak berorganisasi. Namun dalam kasus suap Rumah Sakit Umi Bogor, tuntutan jaksa tidak tanggung-tanggung, 6 tahun penjara. Saya kira dari segi tuntutan ini pun sebenarnya sudah bikin Rizik panik luar biasa. Saya duga di kubu Rizik dan siapapun yang ada di belakangnya sudah ada berbagai prediksi bahwa tuntutan dan vonis buat Rizik nanti akan ringan-ringan saja. Paling juga dalam hitungan bulan, karena partisipasi Rizik memeriahkan Pilpres 2024 memang sudah dinanti, gitu kan? Kalau sekarang kan mau teriak gimana juga, Rizik masih di balik jeruji. Publik pun adem-adem saja, tidak bereaksi, bahkan menikmati kedamaian ini. Yang rame paling juga para pendukung Rizik yang jumlahnya tidak seberapa. Saya juga masih ingat bahwa Fadlizon sempat mencuit soal harapannya agar Rizik segera bebas sebelum bulan puasa 2021. Ini bisa dianggap sebagai salah satu indikasi dari dugaan saya di atas, bahwa kubu Rizik memprediksi vonis yang ringan, tapi itu sebelum Fadlizon kena COVID ya. Nggak tahu deh sekarang, sudah tobat apa belum? Hehehe. Bercanda ya? Ternyata jaksa malah menuntut 6 tahun penjara. Dalam sidang pada hari Kamis lalu 3 Juni, jaksa pun mengkuliti semua tindakan Rizik yang dianggap memberatkan dan melanggar hukum. Antara lain, membuat video bohong yang tidak sesuai dengan fakta. Faktanya, pada tanggal 25 November 2020, hasil tes swab yang diganti tim Mercy menghasilkan Rizik terpapar COVID-19. Namun, baik menantu Rizik Hanif Alatas maupun dirut Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tatat membantahnya. Bahkan Hanif menyebarkannya di grup WhatsApp. Rizik dan Hanif bekerja sama untuk menutupi kondisi kesehatan Rizik yang terpapar COVID dengan membuat video dan dipublish di berbagai media massa. Terdakwa Muhammad Rizik Syihab memberi izin saksi Hanif Alatas membuat rekaman video agar dipublikasikan yang menyatakan kondisi terdakwa yang disebut kritis tidak benar, bahwa disebut kondisi terdakwa baik-baik saja merupakan pemberitaan bohong atau tidak benar. Padahal nyatanya saksi Hanif dan Andi Tatat mengetahui terdakwa terpapar COVID-19 namun tidak disampaikan, ujar jaksa. Jaksa juga mengungkap bahwa ketika datang di Rumah Sakit Umi Bogor dalam mengisi formulir pasien, Rizik meminta agar kondisinya tidak diberitahukan kepada orang lain kecuali keluarganya. Bahkan Rizik sempat membuat surat pernyataan pakai materai. Terdakwa membuat surat pernyataan tertanda di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan ini saya tidak izinkan kepada siapapun untuk membuka hasil pemeriksaan diri saya dan asisten. Demikian surat pernyataan dibuat dalam keadaan sehat. Muhammad Rizik Syihab ditandatangani di atas materai, papar jaksa. Itu kan bukti-bukti yang susah buat dibantah. Ada surat, ada formulir, ada video. Tentu saja bikin Rizik panik. Gimana cara ngeles dari bukti tertulis dan bukti video? Saya kira opsi politislah yang diambil oleh Rizik, apalagi kan dia pun gelagapan menyerang berbagai pihak. Dari membandingkan kasusnya dengan Joko Chandra, Ahok dan Novel Baswedan, lalu menyerang Wali Kota Bogor Bima Arya lagi dengan tudingan 10 kebohongan dan kelicikan Bima Arya, menyeret nama Ahok dan Airlangga Hartarto yang merahasiakan pernah terkena COVID, bahkan sampai sok membongkar kesepakatan tertulis antara Rizik dan Komandan Operasional BIN Mejen TNI Purnawirawan Agus Soeharto di hadapan Kepala BIN Budi Gunawan pada 2017, yang intinya menyetop semua kasus hukumnya. Lalu ada pula kesepakatan dengan Tito Karnavian pada tahun 2018 dan 2019, yakni Rizik menyatakan siap tidak terlibat dalam urusan politik Pilpres 2019 dengan syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah proses hukum Abu Janda, Ade Armando, dan Denny Siregar. Belum selesai, Rizik juga membawa-bawa nama Dias Hendro Priyono, staf khusus Presiden Jokowi. Rizik menuduh Dias terlibat dalam insiden tewasnya 6 laskar FPI di Cikampek. Bermodalkan postingan Dias di akun medsosnya, ia dibalas Dias dengan bercandaan dan mungkin dengan senyuman. Ngomong kok ngalor ngidul, bisa aja Rizik buat berita, orang gak jelas, ujar Dias.
Sementara soal Budi Gunawan pernah bertemu Rizik serta adanya kesepakatan itu pun sudah dibantah oleh Bin. Betul kata Dias, Rizik jadi terlihat dan terdengar nggak jelas. Dia sedang gelagapan, berusaha mengaburkan tuntutan jaksa, berusaha mempengaruhi publik, mengaburkan kesalahannya dan bukti-bukti yang menohok itu. Masih aja ngarep ada 7 juta umat bakal demo di Monas buat minta Rizik dibebaskan. Yang mendatangi sidang Rizik saja orangnya dikit. Fadlizon saja nggak ngefek membela Rizik, sekedar diiyakan oleh para buzzer di medsos. Tapi di dunia nyata, adakah dari mereka ini berani berdemo menuntut pembebasan Rizik? Kagak ada, Bambang. Dan Rizik pun panik, selalu dari kura-kura. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Baru ribut sekarang, dana haji zaman SBY tidak ribut. Prabowo juga pernah ungkit. Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com. Saat ini sedang ribut-ribut soal dana haji. Kemana dana haji? Ini adalah narasi yang diembuskan berawal dari keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun ini dengan berbagai pertimbangan. Akan tetapi, banyak yang membuat spekulasi, narasi, dan bahkan hoax yang tujuannya agar pemerintah dikutuk ramai-ramai oleh masyarakat yang tidak paham bahwa mereka sedang digiring untuk percaya kepada narasi yang sedang dimainkan beberapa pihak yang ingin mengambil keuntungan politik dari polemik ini. Salah satu isu yang beredar adalah dana haji dipakai untuk membiayai keperluan negara, entah itu pembangunan infrastruktur ataupun yang lain, sehingga muncul tuduhan kalau pemerintah tidak punya dana lagi untuk memberangkatkan jemaah haji. Ini kita bahas peruntukan dana haji. Kalau hanya salahkan Jokowi, rasanya tidak fair. Mari kita kembali ke masa kepemimpinan SBY. Menurut peneliti Indef, Institute for Development of Economic and Finance, Bima Yudhistira, pemanfaatan dana haji mencapai 95,2 triliun rupiah untuk infrastruktur sudah terjadi sejak zaman SBY melalui instrumen SUKO. Misalnya, SUKO digunakan untuk pembangunan rel kereta api Cirebon-Kroya, rel kereta Manggarai, jalan, jembatan, dan pembangunan asrama haji, kata Bima. Pada 2012, pemerintahan SBY menerbitkan suku dana haji sebesar 2 triliun rupiah yang digunakan untuk menutupi kebutuhan APBN 2012. Penerbitan suku haji melalui penempatan dana haji yang dikelola oleh Kementerian Agama pada Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN atau suku negara. Selain melalui surat utang, pemerintah SBY juga menaruh dana haji sebagai setoran modal perbankan syariah. Juga rencana untuk dana haji dibelikan pesawat terbang raksasa. Pemerintah SBY saat itu menilai kepemilikan pesawat raksasa akan menciptakan efisiensi biaya haji. Selain itu, pada tahun 2014, Capres Prabowo yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa berencana mengelola dana tabungan jemaah haji lewat pembentukan sebuah lembaga untuk pembangunan Indonesia. Dana tabungan ini akan diinvestasikan ke proyek pembangunan yang mana dana hasil investasi dapat membantu pemenuhan dana jemaah haji tersebut. Dana haji selama ini hanya mengendap dan tidak membawa keuntungan bagi masyarakat. Terserah kalian mau menilai apa soal polemik dana haji ini. Tapi sekali lagi, kalau hanya pemerintahan Jokowi yang disalahkan tidak fair. Kenapa zaman SBY tidak ribut besar soal ini? Kenapa ketika Prabowo mewacanakan soal ini tidak ada ribut-ribut dan kecewa? Masih belum paham juga. Coba lihat proyek reklamasi di Jakarta, dimulai dari pemerintahan Soeharto, lanjut berpuluh tahun sampai ke pemerintahan Jokowi. Anehnya, kenapa hanya ribut saat ini aja? Kenapa di pemerintahan sebelumnya adem-adem aja? Begitu juga soal isu PKI. PKI sudah lama habis dan juga binasa. Tidak ada yang teriak lagi. Tapi ketika pemerintahan Jokowi berkuasa, kenapa ributnya sangat bising sekali? Tiap tahun selalu ada isu komunis bangkit. PKI mulai berkuasa dan akan menguasai Indonesia. Kenapa di pemerintahan dulu tidak pernah ada isu seperti ini? Sudah bisa tarik benang merahnya kan? Ini jelas ada upaya politisasi. Isu yang sebenarnya juga ada di pemerintahan sebelumnya, tapi ributnya saat ini luar biasa mengalahkan era pemerintahan sebelumnya. Tentunya ini tidak fair, apalagi dilakukan dengan cara frontal sehingga masyarakat berpikir rezim ini sungguh parah dan di luar batas. Narasi-narasi dan informasi yang berkembang liar ini tidak dibarengi dengan literasi yang baik dari sebagian masyarakat. Apalagi kalau sudah terkait dengan isu agama agak lebih susah. Banyak yang nalarnya hilang dan kemudian emosional dalam menyikapi apa yang dilihat dan didengar. Inilah kenapa kelompok sebelah gemar memperkeruh situasi. Karena gampang, tinggal pelintir dan jejali ke masyarakat, pasti ada yang percaya. Jadi, tidak salah kalau diambil kesimpulan bahwa ada kelompok sakit hati yang sangat tidak sabaran
yang terus menyerang dengan narasi-narasi tak mendidik demi pelampiasan entah itu nafsu politik atau emosi kebencian yang terlalu kuat. Jokowi selalu salah, itu kuncinya. Meski juga terjadi di pemerintahan sebelumnya, no problem, Jokowi tetap salah karena ada yang sangat benci. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.